Guru hebat Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrawardi, guru kelas 4 di SD Negeri 1 Tumingki. SD Negeri 1 Tumingki terletak di Pegunungan Meratus, tepatnya di Dusun Datar Mangkung, Desa Tumingki, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekolah ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Mandiri Belajar yang dimulai tahap pada kelas 1 dan kelas 4 dan diikuti kelas 2 dan kelas 5 serta kelas 3 dan kelas 6 pada tahun berikutnya. Berada di daerah dengan hamparan pegunungan yang luas dengan akses jalan berupa jalur pegunungan dan lembah dan akses internet yang kurang memadai tidak menjadikan saya berhenti untuk mendidik dan mengabdikan diri. Berbagai tantangan dan kesulitan menjadi pelengkap pengabdian saya selama 5 tahun lebih. Melalui Jambore Getika Dedikatif tahun 2024 dengan mengangkat tema Guru Hebat Indonesia Maju, saya membuat sebuah karya yang berisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa kelas 4 SD Negeri 1 Tumingki dengan tema kearifan lokal dan topik permainan tradisional. Di era digital saat ini, kemampuan literasi dan numerasi siswa mengalami penurunan, terutama di kalangan siswa SD. Selain itu, banyak permainan tradisional yang mulai terlupakan meskipun memiliki nilai-nilai pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, sekolah ingin mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam kurikulum untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Berdasarkan rapot pendidikan tahun 2024, kemampuan literasi dan numerasi siswa SD Negeri 1 Tumingki mengalami penurunan. Bahkan pada kemampuan numerasi mengalami penurunan yang drastis. Penurunan kemampuan literasi dan numerasi di SD Negeri 1 Tumingki dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu kemungkinan adalah metode pengajaran yang kurang efektif atau kurangnya dukungan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, adanya faktor eksternal seperti kurangnya akses terhadap sumber belajar, fasilitas yang terbatas, atau mungkin pengaruh lingkungan sosial yang tidak mendukung, juga dapat berkontribusi. Penurunan dalam kemampuan numerasi khususnya menunjukkan bahwa siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami konsep dasar matematika yang bisa berdampak pada kemampuan mereka untuk memecahkan masalah sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai penyebab penurunan ini. Ini kita pilih proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkembang yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tema kita temanya kearifan lokal, permainan tradisional. Ada yang tahu permainan tradisional? Banyak manfaatnya permainan tradisional bagi tubuh kita, bagi otak kita. Tungkal, apa lagi? Ada yang tahu? Deprak. Ya, seni itu gobak sodor yang biasanya. Ada yang tahu lah pernah main bapak dulu waktu kecil main huit kayak ini, yang pakai kayu, ada yang satu kayunya agak panjang, satu bisa nanaknya. Sebelum kegiatan permainan dimulai, guru menayangkan komik tentang permainan tradisional. Anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok, lalu mereka menentukan siapa yang pertama kali untuk bermain. Setelah itu permainan dimulai. Keadaan ini memerlukan respon cepat dari semua pihak, termasuk institusi pendidikan seperti sekolah. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila,
SD Negeri 1 Tumingki mengajak siswa kelas 4 untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam pembelajaran. Permainan tradisional seperti daprak, huit, dan basimban tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mengandung banyak nilai pendidikan. Misalnya melalui daprak, siswa dapat belajar tentang strategi, penghitungan, dan kerjasama. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mengadakan turnamen daprak yang tidak hanya mengasah kemampuan numerasi mereka dalam menghitung, tetapi juga melatih kemampuan sosial dan kerjasama. Begitu juga dengan permainan huit dan basimban yang memerlukan strategi dan mengasah kemampuan berhitung. Dengan mengaitkan permainan tradisional dalam proyek P5, siswa tidak hanya belajar dengan cara yang menyenangkan, tetapi juga melestarikan budaya lokal. Ini menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan relevan dengan konteks kehidupan mereka, sekaligus membangun karakter Pancasila yang mencintai budaya dan tradisi bangsa. Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama yang solid antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, dari pihak sekolah, guru, orang tua, hingga masyarakat. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan yang dihadapi oleh peserta didik di SD Negeri 1 Tumingki, peran pendidik menjadi sangat krusial. Para pendidik tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator dan pendorong semangat bagi anak-anak untuk menggali potensi diri mereka. IPAS belajar tentang energi. Perasaanku senang, gembira, dan seru, bahagia. Aktivitas paling menyenangkan, belajar sambil bermain, main kuis, menjawab soal. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik, belajar, membaca, menulis. Hal yang belum aku kuasai, pelajaran matematika. Untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Tata. Dengan demikian, semangat dan harapan yang dimiliki oleh anak-anak ini menjadi modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan dan menjadikan mereka generasi emas yang siap bersaing di masa depan. Demikian praktek baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalam.